وعينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه من الله أما بعد. Dan sama-sama kami muliakan dan kami hormati para guru kita bersama Abida Kiai Syekh Ahmad Habibullah Ta'ala Bapak Sihri wa Afiat juga para asatidz, para ulama, para kiai, para ajian, jemaah para sukan yang kami muliakan, serta adik ibu santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah. Sebelumnya kami izin berarti dan tidak pantas seorang anak dan murid berbicara dalam guru, tapi namanya perintah dari orang tua dan guru, anak dan murid wajib mengikuti dan patuh padanya. Sedikit saja yang akan disampaikan. Ada kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, namanya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Ufia Sana 550 Hijriah. Beliau dalam kitab Bidayatul Hidayah menyebutkan ada 5 tips agar seseorang tidak terjerumus kepada penyakit hati, yaitu kesombongan. Karena penyakit hati ini pengaruh besar pada kehidupan dan keselamatan dunia akhirat. Sombong atau penyakit hati ini sudah dimiliki oleh iblis. Beliau dulu adalah orang yang hebat ibadahnya, kuat dan istiqomah ibadahnya, tetapi cuma satu kesalahan iblis, yaitu sombong. Dalam Al-Quran katakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Allah, dan semuanya bersujud kecuali iblis tidak mau bersujud, tidak mau menghormati dan mengagungkan Nabi Adam alaihissalam. Penyakit ini menjadikan iblis dilaknat dan diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ghazali memberikan tips agar seseorang tidak terjerumus kepada penyakit hati ini, yaitu sombong. Ada 5 hal dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang pertama, kita tidak boleh sombong melihat anak kecil. Hada qad asum, hada lam ya'sillah wa ana 'asaituhu fala syakka annahu khairun min. Anak kecil ini belum pernah bermaksiat kepada Allah, sedangkan saya telah bermaksiat kepada Allah. Fala syakka annahu khairun minni, maka tidak diragukan lagi bahwasanya anak kecil lebih mulia daripada saya. Maka ketika kita melihat anak kecil atau orang yang lebih muda daripada kita, kita melihat bahwasanya anak kecil ini belum bermaksiat atau dosanya masih sedikit. Kalau orang sudah besar sedikit, maka tidak boleh orang yang lebih tua melihat remeh dan merasa sombong kepada orang yang lebih kecil atau anak kecil. Yang kedua, Imam Ghazali mengatakan tidak boleh sombong melihat orang tua, atau tidak boleh sombong pada orang yang lebih tua. Hada qad sabaqani wa hada qad 'abbadani wa 'abbada Allah
la syakka annahu khairun minni. Orang tua ini telah beribadah mendahuluiku kepada Allah, beribadah kepada Allah, sedangkan saya baru saja beribadah, maka ibadahnya pahalanya pun lebih besar. Maka tidak ada celah bagi kita untuk merasa sombong kepada orang yang lebih tua daripada kita. Yang kedua, yang ketiga, kita tidak boleh merasa sombong di hadapan ulama atau orang alim. Dalam kitabnya mengatakan Al-Ghazali, "Hada qad a'ta ma lam u'ti wa 'alima ma jahiltu fa kaifa akunu mislah." Orang alim atau ulama telah Allah berikan ilmu kepadanya apa yang tidak diberikan kepadaku. Wa 'alima ma jahiltu, dan mengetahui apa yang tidak saya ketahui. Bagaimana aku seperti orang alim tersebut? Tidak boleh seorang itu merasa hebat atau merasa sombong di hadapan para alim ataupun ulama, karena ulama adalah pewarisnya para alim. Yang ketiga, yang keempat, kita tidak boleh sombong melihat orang yang bodoh. Sebaliknya, orang yang tahu tentang ilmu tidak boleh melihat orang yang bodoh pada kerusakan ataupun kejahilannya, tidak boleh. Dan Imam Ghazali kitabnya mengatakan, "Hada qad asallahu bi jahli wa ana asaituhu bi ilmi." Orang bodoh, orang jahil telah melakukan maksiat karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, sedangkan saya bermaksud kepada Allah dengan pengetahuanku tentang ilmu. Karena orang yang berilmu ketika ia bermaksiat, azabnya ataupun dosanya pun lebih besar. Maka tidak boleh kita meremehkan atau sombong kepada orang yang jahil atau bodoh. Yang terakhir, kita tidak boleh sombong melihat orang kafir. Masya Allah, Imam Ghazali ini mewanti-wanti kepada siapa saja tidak boleh sombong kepada seorang pun, bahkan orang kafir tidak boleh sombong kepadanya atau di hadapannya. Faqala la adri asallahu an yudkhilahul Islam wa yakhtima lahu bi amalin shalihin. Kita tidak tahu orang kafir ini suatu saat Allah berikan hidayah dan masuk Islam serta husnul khatimah di akhir hayatnya. Dan kita sebagai Muslim tidak tahu apakah akhir hayat kita tetap masih Muslim atau Islam dan husnul khatimah. Maka kita terus minta kepada Allah agar tetapkan iman dan Islam. Doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doanya apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang telah dan bisa mengembalikan hati, maka tetapkanlah hati dan iman saya kepada Islam. Maka 5 hal ini yang telah Imam Ghazali berikan nasihat kepada kita semuanya, agar kita semuanya bersih dari penyakit hati. Karena dalam tadi kita sebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidaklah bermanfaat dan berguna harta dan keturunannya kecuali hati yang salim, hati yang bersih dari penyakit hati. Dan semua apa dalam penyakit termasuk dari hasud, dengki ataupun riya, takabur, sombong dan lain sebagainya, itu adalah penyakit hati. Semoga kita semuanya dibersihkan hati kita dari penyakit hati sehingga selamat dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saja ini oleh yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.